HPS 2022 Aksi Nyata untuk Pangan Bangsa. Karya ini yang diinisiasi oleh Romo Hardo CM dan juga timnya sungguh menjadi gerakan roh yang membaca kebutuhan umat yang senantiasa membutuhkan saudara-saudari di sekitar kampung ini, dan ini semoga bisa bertahan dengan apa yang ada, dengan menciptakan semacam usaha lapangan pekerjaan atau semacam tempat di mana banyak orang sekarang sulit mencari tempat untuk bertemu, ya disinilah bertemu. Satu hal yang juga penting, kita kalau datang ke sini jangan sampai nggak pernah punya kenalan. Siapapun dia kita kenal. Jangan sampai ada yang tertinggal dalam arti yang luas. Hari Pangan Sedunia sudah menjadi kebiasaan bagi Gereja Katolik untuk senantiasa diingatkan. Tema tahun ini adalah jangan sampai ada yang tertinggal. Temanya itu. Mengapa tema itu diangkat? Jangan sampai ada yang tertinggal karena banyak saudara-saudari kita yang masih tertinggal soal haknya terhadap makanan. Di Harian Kompas tanggal 19 Mei 2022 dikatakan, setiap tahun setiap orang membuang makanan kalau dirupiahkan 2,1 juta rupiah per orang per tahun. Betapa menyedihkan situasi itu. Ya, salah satu keprihatinan kita masuk ya dalam 5 besar dunia sebagai negara yang membuang-buang pangan. Kita penghasil limbah makanan atau sampah makanan terbesar. Kita juara 1 di ASEAN ya sebagai penghasil limbah makanan terbesar. Kemudian kita per orang per kapita kita membuang makanan itu sampai 115 kilo per bulan. Karena banyak orang tidak sadar makanannya berlebihan sehingga tidak bisa digunakan lagi. Sehingga di belahan lain ada yang kelaparan. Di Indonesia ini mungkin salah satunya mungkin pendistribusian makanan. Pengiriman makanan itu memakan waktu yang terlalu lama ya dari desa ke kota sehingga banyak yang busuk di tengah jalan ya. Kemudian mungkin kita kalau membeli ya tidak rasional, kalau lagi diskon kita belinya banyak sedangkan kemampuan konsumsi kita tidak sebesar itu sehingga ya di akhir masa simpan makanan itu kita membuangnya itu. Padahal masih banyak rekan-rekan saudara-saudara kita yang lain yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan makanannya sebaik kita itu. Maka bentuk HPS ini, Hari Pangan Sedunia ini sangat berbicara kalau kita juga dirubah hati kita, menghargai makanan, mengurangi sampah plastik, menghormati ciptaan. Itu sungguh sudah menjadi pesan dari HPS ini tersampaikan. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya, saya sangat kagum dengan aksi nyata yang dilakukan Romo-romo di Gubuk Lasaris ini ya, menghasilkan pangan organik ya. Ini menurut saya salah satu bentuk berita keselamatan ya yang disampaikan oleh Romo-romo ya, aksi nyata membagikan keselamatan buat kita semua bahwa menyediakan pangan yang sehat ya bagi manusia semua terutama di Indonesia. Untuk itulah dari rangka 100 tahun juga ke kongregasi misi hadir di Indonesia khususnya di Kusupan Surabaya. Kami juga ingin menyapa saudara-saudari kita yang ada di pedesaan. Kita melihat betapa makanan itu menjadi hak setiap orang. Memproduksi makanan dari alam menjadi tempat yang ramah bagi semua orang, sungguh menjadi tantangan kita.
kita melakukan dari hal-hal yang paling kecil dulu lah ya. Contohnya seperti saat ini Romo mengundang ya, mengajak kita mengkampanyekan hidup sehat, makan yang baik ya, menyadarkan kita bahwa kita terlalu banyak membuang makanan ya, dengan tema yang seperti diangkat pada tahun ini. Kesadaran dari masyarakat Indonesia akan pentingnya makanan organik itu masih sangat kurang sekali, di mana banyak dari mereka yang suka mengonsumsi makanan-makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan mereka. Nah, saya sebagai kaum muda di sini ingin melakukan kampanye dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga berbagai macam sosial media yang bisa kita pakai untuk mempromosikan hal tersebut, di mana kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat luas, khususnya di Indonesia, bahwa ini loh, Indonesia tuh sebenarnya masih kurang pengetahuan akan makanan organik. Mari kita semua digerakkan oleh Hari Pangan Sedunia ini, mencintai sesama kita, ramah terhadap orang lain, ramah terhadap lingkungan hidup kita. Semoga kita semua mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Lihat, seneng tuh anak-anak kecil ini, kalau anaknya diajak, bapak ibunya ikut pasti. Makanya anak-anak seringkali mentobatkan kita ya. Anak-anak itu tadi memberi makan ini, ibunya senang gitu. Kita juga lihatnya senang. Betapa kalau ciptaan itu saling mencintai, itu adem dilihat ya. Tidak ada lagi kekerasan, tidak lagi ada gosip. Semuanya dilakukan dengan penuh keramahan. Mari kita sambut semuanya ini, membangun dari yang kecil keluarga kita untuk ramah terhadap semua orang, kasih pada semua orang.